Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita siapkan hati kita. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri bersama, kita akan membaca bacaan Alkitab kita yang diambil dari Amsal 1 ayat 7 hingga yang ke-9. Amsal 1 ayat 7 hingga yang ke-9. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Dialah Allah yang suci, Dialah Allah yang mulia. Mari kita tinggikan namanya, kita sembah dan puji Tuhan kita yang hidup. Suci, 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 holy, holy.
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau Allah Bapa kami yang kekal. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah Bapa yang menyertai dan menuntun setiap langkah hidup kami. Pagi hari ini kami ingin beribadah untuk memuji, memuliakan dan meninggikan Engkau Yesus. Layakan setiap kami ya Tuhan, ampuni setiap kami ya Tuhan. Terimalah segala pujian, hormat dan syukur kami kepadamu. Angkat dan pulihkan kami yang sakit. Angkat dan sembuhkan kami yang luka atau yang menderita. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi alat dan terang bagi kemuliaan-Mu. Berkatilah ibadah kami pagi hari ini. Biarlah setiap puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengarkan, itu sungguh-sungguh jadi persembahan yang harum, yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur bahwa Engkau menjadi Allah Bapa kami yang kekal selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus adalah satu-satunya Allah dan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah pilihan yang terbaik buat setiap kita. Mari percaya kepada Tuhan. Mari bersandar dan letakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan Yesus yang adalah pilihan terbaik buat kita. Kau Tuhan yang mulia,
Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami yang hidup. Engkaulah sandaran tempat pertolongan kami. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kita sungguh bersyukur Tuhan Yesus adalah pilihan terbaik dalam hidup kita. Hari ini kita punya kesempatan yang berharga untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk menghormati Allah kita, menghormati orang tua kita yang adalah wakil Allah di tengah-tengah hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang berharga ini. Kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami bersyukur kami punya Engkau Yesus. Engkau sumber ketenangan dan kekuatan dalam hidup kami. Lingkupi setiap kami. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita akan membaca dan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah bersama, dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa memahami akan firman Tuhan, dan tolong kami juga bisa belajar untuk mengaitkannya dengan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami juga mendapatkan pertolongan dari Tuhan untuk kami bisa menghidupi kebenaran firman-Mu. Pimpin kami semua, berkati juga hamba-Mu yang terbatas ini, kuduskan dan layakkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi firman Tuhan pada hari ini diberikan tema hormatilah orang tuamu. Kita akan membaca dua bagian firman Tuhan, saudara-saudara. Yang pertama dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang kedua dari Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-4. Surat Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudara, menghormati orang tua ini adalah sebuah perintah yang sering diingatkan kepada kita, saudara-saudara, dan juga tidak bosan-bosannya itu terus diperdengarkan dan diingatkan kepada kita semua, terutama sebagai anak-anak kepada orang tua kita. Nah, kenapa saudara-saudara ini menjadi perintah yang sering diingatkan kepada kita, bahkan yang kita pelajari pada hari ini? Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6, maka dikatakan di sana, hormatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu, karena seharusnya lah demikian. Karena harusnya memang demikian. Kita sebagai anak menghormati kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, papa dan mama kita. Saudara-saudara, bahkan dikatakan dalam Efesus 6, ini adalah sebuah perintah yang penting. Nah, pentingnya kenapa, saudara-saudara? Yang pertama, pentingnya karena ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Ini bukan sekedar sebuah tata krama kehidupan, ini bukan sekedar sebuah sopan santun dalam kehidupan kita, tapi ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Nah, dalam Keluaran 20 yang kita baca tadi, saudara-saudara, Tuhan itu memberikan perintah ini sebagai bagian dari 10 hukum Tuhan kepada Musa dan Israel. Ini perintah dari Tuhan sendiri, saudara-saudara, bagi setiap kita. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa perintah ini penting? Saudara, kita melihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kita membaca ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-26 sampai ke-27. Saudara, di tengah-tengah salib dan di tengah-tengah menghadapi kematiannya, saudara, kita mengenal satu ucapan Tuhan di atas salib, yaitu yang ditujukan kepada Maria ibunya dan kepada Yohanes murid yang pada waktu itu ada di bawah salib. Saudara, Tuhan Yesus di atas salib itu mengingat dan menitipkan, menghormati, mengasihi ibunya dengan cara dia benar-benar memperhatikan ibunya dan dia menitipkan ibunya untuk dijaga dan kemudian nanti dipelihara oleh Yohanes muridnya. Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27 mengatakan, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus pun memberikan teladan dan contoh kepada kita, saudara-saudara, bahwa dia pun sangat memperhatikan kehidupan dan masa depan dari ibunya, Maria, ketika dia tergantung di atas kayu salib. Saudara, ini adalah perintah yang penting,
Kenapa? Yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-6 tadi, maka saudara-saudara, Paulus sendiri mengingatkan kepada kita kembali akan perintah ini, menghormati ayah dan ibu kita. Di dalam konteks, pada waktu dia menulis surat Efesus pasal yang ke-6 itu, saudara-saudara, di dalam konteks kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, salah satu wujud iman kita itu hendaknya dinampakkan di dalam penghormatan kita kepada ayah dan ibu kita. Jadi saudara, kalau kita mau simpulkan, ini adalah sebuah perintah yang penting, saudara, karena Tuhan kita itu merindukan sebagai umatnya, sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus kepada Dia, saudara, bahwa kehidupan kita sebagai umat Tuhan itu salah satu kesaksiannya, salah satu wujud imannya adalah menghormati ayah dan ibu kita. Nah, saudara, itu adalah yang pertama. Bahwa ternyata ini adalah perintah yang penting, saudara, karena ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Dan berulang kali dalam firman Tuhan kita melihat bagaimana perintah ini diingatkan kepada murid-murid Tuhan dan juga kepada kita yang membaca firman Tuhan. Saudara, yang kedua, kenapa ini perintah yang penting? Saudara, karena ketika kita membaca perintah ini, kita membaca apa yang Tuhan kehendaki ini, saudara, kita melihat bahwa ternyata di dalam perintah ini ada sebuah janji dari Tuhan untuk mereka yang mau menghidupi dan melakukan menghormati ayah dan ibu mereka. Saudara, ada janji yang Tuhan itu berikan melalui perintah ini, yaitu apa? Agar bahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu agar bahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Saudara, apa artinya bahagia dan panjang umur? Kalau kita mau mentaati firman Tuhan ini, menghormati ayah dan ibu kita. Saudara, tentunya ini tidak bisa diartikan secara literal atau letterlek, saudara ya. Karena kita akan kesulitan sekali, saudara, karena realitanya tidaklah semudah itu. Kita melihat banyak anak-anak yang begitu mengasihi orang tua mereka, tetapi kemudian kita tahu bahwa mereka mungkin tidak umur panjang seperti yang kita pikirkan. Sebaliknya, ada orang-orang yang bahkan tidak menghormati orang tua mereka, berantem terus sama orang tua mereka, gak mempedulikan orang tua mereka. Mereka justru hidupnya umurnya kita rasa begitu panjang. Dan umur yang panjang itu mereka pakai terus untuk perang dingin dan tidak mau benar-benar menghormati orang tua mereka. Jadi saudara, apa artinya bahagia dan panjang umur untuk mereka itu yang mau belajar menghormati orang tua mereka di dalam Tuhan? Saudara, artinya adalah ketika kita itu mau menghormati orang tua kita, saudara, maka Tuhan itu menjanjikan ada bahagia, ada damai sejahtera dari Tuhan sendiri akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah relasi kita yang dijaga dalam kehormatan dengan orang tua kita. Ada berkat Tuhan, ada bahagia, ada damai sejahtera, ada kehidupan yang penuh dengan makna dan arti di tengah-tengah keluarga yang saling menghormati dan saling mengasihi. Saudara, ketika kita menghidupi kehidupan kita dan kita melihat kehidupan orang-orang di sekitar kita, kita sadar sekali, saudara, bahwa ketika ada sesuatu yang tidak baik di tengah-tengah relasi antara orang tua dan anak, apalagi itu menimpa kita, saudara, kita sadar sekali bahwa hidup ini rasanya ada sesuatu yang kurang. Sebagai anak misalnya, saudara-saudara, kita itu sadar sekali relasi kita dengan orang tua itu enggak terlalu baik. Kita mungkin tidak mudah menghormati mereka, atau kita melihat orang tua itu seperti susah sekali untuk berrelasi dengan kita. Saudara, makin kita bertumbuh dewasa, beberapa orang itu menyadari ada sesuatu yang kurang rasanya dalam kehidupannya. Ketika dia itu mempunyai satu hubungan yang tidak baik dengan orang tua mereka. Sebagai orang tua, sebaliknya saudara, kita pun juga merasa ketika anak-anak itu tidak bisa menghormati kita, ketika relasi kita dengan mereka itu tidaklah baik seperti yang kita harapkan, seperti yang kita bayangkan. Saudara, kadang-kadang kita bisa iri hati dengan teman kita, mereka bisa begitu dekatnya dengan anak mereka. Saudara, kadang-kadang kita juga merasa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Kita mengumpulkan harta yang banyak, kita menyiapkan masa depan yang baik buat anak-anak kita menyiapkan harta dan warisan yang besar buat mereka.
Tapi ketika kita merasa ada relasi yang gak baik dengan anak kita, saudara, sebagai orang tua kita merasakan sekali. Seperti ada yang kosong dan masih kurang dalam kehidupan kita. Nah saudara, mungkin salah satu contoh yang sederhana yang cukup baik itu kita temukan di dalam sebuah film, saudara ya. Tapi sebuah film yang mungkin cukup mengena dan kalau kita bisa melihat kembali, kita mungkin bisa merasakan apa yang diingatkan melalui hal itu. Saudara, pada waktu saya kuliah, dan mungkin Bapak Ibu juga mengingatnya, ketika saya kuliah beberapa tahun sebelumnya, saudara, ada satu film itu yang terkenal sekali. Dan saya percaya Anda semua itu mungkin juga melihatnya, saudara, yaitu satu film yang disebut, yang diberikan judul Home Alone. Saudara tahu film itu bukan? Home Alone. Yang main itu seorang bintang film kecil pada waktu itu, Macaulay Culkin, yang sekarang sudah remaja, sudah gede. Dia menjadi seorang tokoh anak ya yang menggemaskan, yang lucu, yang berani melawan pencuri rumahnya yang bernama Kevin McAllister. Nah gak heran anak-anak yang lahir pada tahun itu banyak sekali namanya Kevin, saudara ya. Nah mungkin anak Anda juga namanya Kevin. Nah saudara, Kevin pada waktu itu ditinggal tanpa sengaja di rumah sendirian. Keluarganya pergi berlibur, dia ketinggalan di rumah tanpa sengaja tentunya. Nah saudara, singkat cerita itu kemudian Kevin ketika dia menjalani hari-harinya sendirian di rumah, dia merasakan senang sekali, saudara. Gak ada papa mama, gak ada saudara yang recokin dia, gak ada papa mama yang sering marah-marahin dia. Sehingga dia enjoy di rumah sendirian, dia bisa ngapa-ngapain, dia bisa lompat-lompat, dia bisa kotorin rumah tanpa ada yang ribut sama dia. Nah satu ketika dalam sebuah adegan di film itu, saudara, itu ceritanya malam Natal, tanggal 24 Desember malam hari. Dia pergi ke gereja. Dia mulai merasakan sesuatu yang dia rasakan gak seperti biasa. Dia ke gereja, dia duduk di bangku gereja, mendengarkan anak-anak sedang bernyanyi paduan suara Natal. Tiba-tiba dia melihat seorang bapak tua, agak jauh dari kursi di tempat dia duduk. Nah bapak tua itu tetangga rumahnya, yang dari kasak-kusuk itu katanya bapak yang gak baik, ya toh, bapak yang suka begini-begini dengan anak-anak kecil. Sehingga waktu dia melihat bapak itu dan bapak itu melihat dia langsung ketakutan. Nah bapak itu kemudian sadar, bapak tua itu sadar kalau Kevin ini takut. Dan bapak tua itu kemudian tiba-tiba mendekat, duduk di samping Kevin di bangku gereja itu. Duduk berdua. Nah kemudian mereka ngobrol di tengah-tengah suasana malam Natal di gereja itu. Bapak tua itu bilang, kamu lihat anak kecil yang di sana itu, yang lagi nyanyi itu, yang pakai jubah itu, kemudian beberapa baris dari belakang itu cucuku, dia bilang. Nah terus si Kevin tanya, ya, waduh lucu ya dia ya. Nah si bapak itu bilang, ya. Tapi kamu harus tahu, dia itu gak tinggal lagi sama saya. Saya itu cuma dapat kesempatan ketemu dia itu ya di malam Natal seperti ini ketika dia nyanyi paduan suara. Kevin tanya, loh kenapa? Kok kamu gak bisa dekat sama cucumu? Nah ternyata saudara, bapak itu cerita bahwa ternyata sudah belasan tahun bapak tua ini dengan anak laki-lakinya itu bertengkar dan ribut sehingga gak mau saling menyapa, gak mau telepon, gak mau menyapa. Tapi diam-diam bapak tua ini merindukan sekali untuk bisa berbaikan dan bisa kemudian dekat dengan cucunya itu sebagaimana seorang kakek dengan cucunya. Saudara, Kevin kemudian bilang sama bapak tua ini yang ngajarin ya, anak kecil ngajarin kakek-kakek. Dia bilang, telepon dia, say sorry atau sapa dulu. Nah si bapak tua itu kemudian pada umumnya ya tapi kan gimana, masa saya yang telepon dia kan anak saya kan papanya. Nah si Kevin kemudian ngajak ngomong dan kemudian si bapak tua itu mengatakan, oh ya baik, saya akan lakukan saranmu. Saya akan telepon, saya akan coba berbaikan dengan anak saya. Walaupun mungkin dia akan tolak, tapi paling enggak saya akan telepon dia. Saudara, Kevin kemudian pulang rumah. Saudara, dalam beberapa adegan itu Kevin itu kemudian di tengah-tengah situasi rumahnya yang kosong, di tengah-tengah situasi rumahnya yang enggak ada sapa-sapa, yang semula dia merasa senang, saudara, tiba-tiba dia itu mulai merasa kesepian. Dia mulai merasa ada sesuatu yang kurang. Dan dia seperti berdoa sama Tuhan di film itu, saudara. Dia minta Tuhan tolong kembalikan papa, mamaku, dan semua saudaraku. Rasanya hidup ini ada sesuatu yang gak beres. Ketika biasanya ada papa, mama, walaupun mereka cerewet. Tapi kemudian ada sesuatu yang hilang.
ketika dia hidup sendirian di rumah, ketinggalan, gak tahu papa mamanya kemana, dan dia mengharapkan sekarang papa mamanya itu kembali kepada dia. Saudara, cerita Home Alone itu diakhiri dengan happy ending. Ya tahu Anda semua tahu kalau melihat film itu. Kakek tua itu berbaikan dengan anak laki-laki, bertemu dengan menantu dan dengan cucunya. Dia bisa merangkul mereka, dia bisa menitikan air mata, dan hari Natalnya dijalani dengan begitu bahagia. Kevin sendiri juga akhirnya mamanya pulang duluan, merangkul dia, dan dia begitu sukacita ketika mamanya dan papanya dan keluarganya itu kembali. Saudara, perintah Tuhan ini diikuti dengan sebuah janji untuk anak-anaknya. Hormatilah orang tuamu agar bahagia, agar berkat Tuhan bahagia dan damai sejahtera itu, kehidupan yang penuh makna, kehidupan yang sejati dari Tuhan itu dirasakan sungguh-sungguh di tengah keluarga, di tengah-tengah anak-anak yang mau mengasihi dan menghormati orang tuanya. Sehingga saudara, hidup ini rasanya begitu luar biasa dan begitu panjang, begitu luar biasa dijalani. Sehingga saudara, kita itu merasakan damai sejahtera dan berkat bahagia dari Tuhan yang disediakan bagi mereka yang mau belajar menghormati kedua orang tuanya. Saudara, maka mari saudara, kita itu sebagai anak-anak, kita belajar ketika kita masih dikaruniakan Tuhan, kedua orang tua yang hidup bersama-sama dengan kita. Atau mungkin saudara, minta maaf, salah satu orang tua kita masih hidup bersama-sama dengan kita, saudara. Saudara, maka mari kita belajar menghidupi firman Tuhan ini, menghormati kedua ataupun ayah atau ibu kita. Menghormati itu artinya, saudara, kita memberikan tempat yang terbaik kepada mereka. Kita menghargai mereka, kita mengasihi mereka, kita memperlakukan mereka dengan sepantasnya sebagai orang tua kita. Saudara, kita melakukan sesuatu untuk membahagiakan mereka, untuk menunjukkan bahwa kita ini mengasihi dan kita sungguh-sungguh respect dan menghargai mereka sebagai orang tua yang Tuhan itu berikan kepada kita. Saudara, tetapi salah satu pertanyaan yang kemudian sering muncul di dalam kehidupan kita, ataupun yang sering ditanyakan kepada kita, ataupun tanyakan kepada saya sebagai hamba Tuhan, itu adalah pertanyaan ini, saudara. Pertanyaannya itu adalah demikian. Saudara, anak-anak itu biasanya akan bertanya kepada saya, Pak, bagaimana caranya saya harus menghormati orang tua saya, tetapi orang tua saya itu orang tua yang susah sekali untuk dihormati. Kenapa? Karena ada orang tua yang karakternya gak baik, yang abusive, yang suka melukai saya dan mama saya, ataupun melukai papa saya. Orang tua yang suka berjudi, mabuk, gak tanggung jawab. Bagaimana kemudian saya harus menghormati orang tua seperti itu? Saudara, kalau orang tua kita menyuruh kita melakukan sesuatu yang gak baik, tentunya kita bisa menolaknya, saudara. Tapi ini bukan sekedar menyuruh kita melakukan sesuatu yang gak baik. Tetapi ini benar-benar orang tua mungkin yang kita rasa atau yang ditanyakan kepada kita, atau yang kita alami, orang tua yang susah sekali untuk dihormati. Orang tua yang seringkali itu benar-benar membuat hati kita itu sesak dan sulit sekali untuk kita benar-benar bisa menghargai, mengasihi dan menghormati dia. Pertanyaan yang sering menjadi pergumulan bagi anak-anak dan juga mungkin bagi kita sebagai anak-anak, saudara, adalah bagaimana kalau kemudian orang tua kita itu orang tua yang susah sekali untuk dihormati. Karena dia itu kita rasa sebagai anak itu orang tua yang mungkin karakternya begitu jelek, orang tua yang gak tanggung jawab, orang tua yang susah sekali untuk kita berikan penghormatan dan kasih dalam hidup kita. Saudara, perintah Tuhan menghormati orang tua kita ini adalah perintah yang sebenarnya tidak ada syarat, saudara. Nggak ada syarat dan ketentuan berlaku bagi kita anak-anak. Sehingga saudara, memang bagaimanapun orang tua kita, saudara, perintah ini tetap berlaku bagi kita yang percaya di dalam Kristus. Untuk tetap menghormati, mengasihi, memberikan yang sepantasnya kepada mereka sebagai orang tua kita. Tetapi saudara, ketika kita kemudian merenungkan lebih lagi,
bahwa salah satu pergumulan itu adalah ketika anak-anak itu menghadapi orang tua yang sulit sekali bagi mereka untuk dihormati karena karakter mereka, karena tingkah laku mereka, karena kebiasaan mereka yang begitu nggak baik di hadapan anak-anak mereka. Saudara-saudara, maka kita kemudian harus waspada satu hal, bahwa sebagai orang tua, saudara, jangan sampai kita sendiri sebagai orang tua yang menjadi batu sandungan buat anak-anak kita untuk mereka belajar dalam pertumbuhan hidup mereka menghormati kita sebagai orang tua. Saudara, sebagai orang tua sekarang, kita yang perlu berhati-hati dan waspada. Jangan sampai kita ini yang menjadi batu sandungan buat mereka dalam pertumbuhan hidup mereka, untuk mereka itu belajar mengasihi, respek, dan menghormati kita sebagai orang tua. Jangan sampai kita sendiri justru yang mereka mau hormati, justru malah menjadi batu sandungan buat mereka. Saudara-saudara, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 tadi mengatakan, Paulus mengingatkan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Hati-hati, jangan sampai orang tua, bapak-bapak, kita justru yang menjadi batu sandungan buat anak-anak kita untuk menghormati kita. Gimana caranya menjadi batu sandungan? Janganlah engkau membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Saudara, kata membangkitkan amarah itu dalam beberapa bahasa yang lain itu memakai kata memprovokasi. Jadi bapak-bapak, orang tua, janganlah engkau itu kemudian jadi orang tua dalam tingkah lakumu yang seringkali memprovokasi anakmu, hati anakmu. Seperti menyiram bensin kepada api. Makin menyiram terus sehingga makin hati anak kita itu makin terbakar. Kita terus memprovokasi, saudara. Dengan tingkah laku ataupun perkataan atau apapun yang kita lakukan kepada mereka. Dalam bahasa yang lain juga digunakan, saudara. Kata exasperate. Artinya apa? Saudara, kita itu seperti sedang membuat anak kita terganggu hatinya. Begitu terganggu, begitu annoying, begitu gelisah. Dan tidak bisa menyelesaikan masalah yang mereka itu rasakan dalam hati mereka. Terutama dalam relasi dengan orang tua mereka. Tingkah laku kita sebagai orang tua kepada mereka, sikap kita kepada anak-anak kita, itu membuat hati anak-anak kita itu begitu berkecamuk dan gelisah. Sehingga anak kita itu kemudian seperti memendam bara dan kebingungan. Karena mereka nggak bisa menyelesaikan ketidakenakan mereka, ketidaksukaan mereka, ketidakpuasan mereka kepada apa yang terjadi dengan orang tua mereka. Nah, sehingga kemudian muncul dari sana hal-hal yang dikatakan dalam Efesus 6 itu. Hati mereka menjadi terluka, hati mereka menjadi sakit dan penuh dengan amarah, penuh dengan kegelisahan. Dan kemudian mereka menjadi anak-anak yang sulit sekali kemudian menghormati orang tua mereka. Di dalam Kolose 3 ayat 21 bahkan dikatakan, anak-anak itu menjadi tawar hati. Hatinya itu menjadi hilang feeling. Kalau kata bahasa sekarang itu, saudara, menjadi seperti putus asa dan putus harap. Untuk benar-benar mau menghargai, menghormati. Dan mereka seperti putus asa ketika melihat tingkah laku orang tuanya yang begitu melukai hati mereka. Bahkan saudara yang celaka lebih lagi, tawar hati itu bukan hanya mereka putus asa kepada orang tua mereka, tapi mereka benar-benar bisa seperti putus asa di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka bisa hidup sungguh-sungguh menjaga relasi mereka dengan kedua orang tua mereka. Atau kepada kita sebagai bapak bagi mereka. Saudara, ada beberapa kondisi di tengah-tengah keluarga. Itu yang bisa kemudian menjadi provokasi. Ataupun yang kalau kita nggak hati-hati bisa membuat anak-anak kita itu kemudian seperti ada kegelisahan atau sesuatu yang mereka itu rasa nggak enak di tengah-tengah hati dan kehidupan mereka. Beberapa di antaranya, saudara, hal-hal yang kita itu kalau nggak waspada itu bisa menjadikan anak-anak kita itu menjadi terbangkitkan amarah dan kegelisahan dalam hatinya kepada kita orang tuanya. Saudara, yang pertama misalnya, saudara, bagaimana relasi kita dengan pasangan kita? Relasi suami dengan istri, papa dengan mama, mama dengan papa. Saudara, kalau relasi papa dengan mama itu nggak baik, anak itu merasakan, saudara. Walaupun mereka itu masih kecil, mereka itu mungkin nggak ngerti banyak. Tapi dalam hati mereka seperti sedang bingung melihat relasi papa mamanya yang mereka rasa itu ada sesuatu yang salah.
Nah itu membuat mereka kemudian bisa mulai kebingungan, kegelisahan dalam hati, yang makin lama makin akan menjadi luka ataupun sesuatu yang mereka akan bawa dalam pertumbuhan hidup mereka. Relasi papa dengan mama. Yang kedua, saudara, sesuatu yang bisa membangkitkan amarah atau luka hati dalam hati anak-anak kita. Yang kedua, saudara, relasi kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita. Nah, relasi kita dengan mereka sendiri. Saudara, anak-anak kita itu bertumbuh dewasa. Kadang-kadang mereka melewati masa-masa umur di mana kita itu mungkin mulai kesulitan dengan mereka. Anak-anak umur 3-4 tahun itu mulai egoisnya sebagai anak. Nah, seringkali anak-anak itu semaunya, nangis gak karu-karuan, minta ini itu. Kadang-kadang sebagai orang tua kita bisa hilang kesabaran. Sehingga kadang-kadang kita bisa merasa berhak untuk melakukan apapun kepada dia. Beberapa orang tua itu sampai gak sabar, anaknya itu mungkin dipukul dengan begitu kasar. Bukan berarti saya melarang Anda marah kepada anak Anda, saudara, enggak. Tapi kadang-kadang kita bisa merasa berhak memperlakukan anak kita semau-mau kita tanpa kita sadari. Sehingga itu membuat mereka mulai merasakan sesuatu yang tidak baik. Yang kalau itu diulang-diulang mereka mulai gelisah dan mereka mulai muncul kemudian luka-luka di sana sini yang mereka akan bawa sampai mereka dewasa. Saudara, anak kita akan juga melewati masa remaja. Beberapa dari kita yang anaknya remaja, kita pernah merasakan, saudara, bahwa membimbing anak remaja itu susahnya minta ampun, saudara. Mereka mulai gede, mereka mulai berani untuk berargumentasi sama kita, mereka mulai berani untuk melawan, mereka mulai berani untuk ngomong sesuatu, dan kadang-kadang itu bisa melukai kita orang tua. Mungkin mereka nggak sadar, tapi saudara, kadang-kadang kita sebagai orang tua bereaksi kepada remaja-remaja kita juga tanpa kita sadari, dan mungkin kita merasa berhak. Yang keluar adalah letupan-letupan hawa nafsu dan emosi yang gak terkendali, yang kita itu gak sadari mulai melukai mereka. Yang kalau kita ulangi, mereka akan benar-benar bertumbuh, dan mereka akan merasakan dalam hati mereka sesuatu yang berkecamuk. Yang mereka rasakan itu ada sesuatu yang gak beres dengan orang tua mereka. Dan mereka mulai sulit sekali untuk kemudian menghargai, mengasihi, dan menghormati orang tua mereka. Saudara-saudara, ada seorang suami istri ngajak saya ngomong. Kemudian mamanya itu bicara kepada saya. Ya. Dia bilang, Pak, saya punya 2 anak. Yang pertama masih SD kelas 3. Yang kedua sudah SMA kelas 10. Dia ngomong satu kata itu, saudara-saudara, yang kemudian buat saya terkejut. Dia bilang, aduh Pak, dia bilang, kalau sama anak saya yang kedua yang masih kecil itu, lucunya, sayangnya saya sama dia. Tapi begitu berhadapan sama anak saya yang SMA itu, Pak, aduh, katanya, jengkelnya setiap hari tanpa di rumah itu tidak ada yang namanya tidak bertengkar. Selalu ribut di rumah dengan anak SMA saya ini. Saudara-saudara, dia mulai merasakan sesuatu yang gak enak. Dan anaknya juga mulai benar-benar setiap hari itu selalu bertengkar. Dan dia mulai merasa kesulitan sekali untuk mulai membimbing anaknya itu yang remaja, saudara. Relasi orang tua dengan anak. Ketika kemudian kita tanpa sadar hanya membiarkan emosi, hawa nafsu, amarah, ketidakpuasan yang kita alami itu terus kita nyatakan kepada anak-anak kita, saudara, itu bisa kemudian menjadi salah satu di mana kita itu membangkitkan, melukai hati anak-anak kita dalam pertumbuhan mereka. Yang ketiga, saudara, apa yang ketiga yang bisa terjadi dalam kehidupan keluarga kita, yang juga bisa berdampak kepada anak-anak kita, kepada hati mereka, kepada pertumbuhan mereka. Saudara, yang ketiga itu adalah reaksi kita, sikap kita, ketika kita itu menghadapi dan menjalani kesulitan dalam kehidupan kita. Seperti misalnya pada saat-saat seperti ini, saudara. Saat-saat di mana hidup ini benar-benar tidak mudah dan sulit, yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saudara, kita mesti bereaksi dan bersikap kepada hidup yang tidak mudah ini. Anak-anak sekarang kebanyakan sekolah di rumah, yang kita gak pernah mikir anak-anak akan di rumah dengan kita sepanjang waktu. Bahkan kita kadang-kadang mesti juga jadi guru dan pengasuhnya menggantikan bapak ibu guru di sekolah. Hidup ini tiba-tiba menjadi kompleks dan susah sekali, saudara. Dan ketika kita salah menyikapi ini, dan mungkin tanpa sadar, saudara, kejengkelan kita, ketidakpuasan kita menyikapi kehidupan ini, kita tumpahkan kepada anak-anak kita, saudara. Karena mereka itu gak bisa melawan kita mungkin.
Saudara, anak-anak kita itu akan mulai merasa mereka hanya menjadi korban yang terus ditumpai semua ketidakpuasan dari papa mama mereka. Dan bisa jadi mereka kemudian makin bertumbuh dan merasa semua ini terjadi karena salahnya mereka. Dan mereka tumbuh dengan hati yang luka, hati yang kemudian berkecamuk di dalam kebingungan, gelisah, yang mereka sendiri tidak bisa lagi menyelesaikan apa yang terjadi itu. Saudara, di akhir tahun ajaran di bulan Juni ini saya itu ngobrol berdua dengan istri ya. Saya tanya sama dia ketika kami mau terima rapot kedua anak kami. Saya punya 2 anak. Yang pertama SMP kelas 9, naik kelas 9. Yang kedua masih kecil, TK besar, saudara. Nah, saya tanya kepada istri saya, gimana perasaanmu setahun nemenin anak sekolah di rumah? Nah, saudara, dia itu jawab sesuatu yang jujur sekali. Dia bilang, aduh, repot banget, kayak direpoti. Saudara, mungkin Anda di rumah kan angguk-angguk. Kita seperti direpoti, saudara. Tapi kemudian saya tanya, tapi yang kamu rasakan kemudian apa? Merasa direpoti, tapi kemudian kamu bagaimana? Saudara, saya tahu dia repot sekali, saudara. Dia harus masakin buat kami di rumah. Dia kemudian juga, kalau saya lagi di rumah, dia juga harus perhatikan semua kebutuhan kami. Kemudian kalau saya harus keluar, saya harus ke kantor, ke gereja atau ke sekolah, Gloria, saudara. Dia juga yang kemudian di rumah sendirian ngurusin 2 anak itu. Saudara, tapi dia ngomong satu kalimat. Dia ngomong apa? Dia ngomong, tapi ya gimana lagi? Ini anak-anak kita. Saudara, dia bukan ngomong dalam hopeless ya, dalam putus asa ya. Ya apa maneh, ya anak-anak ya mesti gini. Enggak, saudara ya. Tapi dia ngomong dengan satu kesadaran. Ini anak-anak kita. Sebagai orang tua di dalam Tuhan, saya mesti menjaga perasaan saya, enggak kemudian membiarkan merasa direpoti itu mulai mengganggu emosi saya. Saya mesti benar-benar belajar bagaimana menjadi orang tua di tengah-tengah situasi seperti ini. Saudara, itu juga yang mengingatkan saya sebagai ayah. Kadang-kadang malam-malam ketika saya mau istirahat, si Cece, anak saya yang pertama itu datang. Tapi aku minta tolong diajari dong matematika. Saudara, saya kemudian mulai jengkel, saudara ya. Kenapa? Karena saya merasa waktu istirahat saya diganggu. Dan saya mulai marah, saudara. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu saya ingat, ini anak saya. Dan sepantasnya lah, sewajarnya lah, seharusnya lah dalam Tuhan saya membimbing dia. Walaupun sulit saya nggak bisa sekalipun, tapi saya berikan dia kasih perhatian untuk menunjukkan papi peduli sama kamu. Papi mungkin nggak bisa tolong kamu saat ini karena susah matematikanya. Tapi papi nggak mau kamu putus asa. Kamu bisa cari pertolongan kepada yang lain. Nah, saya bisa arahkan dia untuk WA gurunya kah, atau coba tanya temannya kah, ataukah saya bantu dia cari di internet gimana mengerjakan soal ini di YouTube di mana, sehingga dia itu tidak putus asa. Dia tahu papanya peduli. Dan saya mencoba berhati-hati dengan perasaan-perasaan yang kadang-kadang, saudara, tengah situasi ini bisa mengganggu saya, mungkin membuat saya mulai emosian dan sebagainya. Karena saya tahu di dalam Tuhan, saya mesti bersikap dengan tepat dengan pertolongan Tuhan kepada anak-anak di tengah situasi yang tidak mudah seperti ini. Saudara, bagaimana kita bereaksi di tengah-tengah kesulitan, kita menyikapi sebuah kesulitan, itu menjadi hal yang dilihat anak-anak kita. Dan dari sana mereka belajar, saudara. Apalagi kalau kita tanpa sadar menumpahkan semua itu kepada anak-anak kita. Saudara, maka dalam Efesus 6 ayat yang keempat itu Rasul Paulus menyambung. Janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Sebaliknya, bapak-bapak, orang tua, didiklah anak-anak kita di dalam nasihat Tuhan. Didiklah anak-anak kita di dalam nasihat Tuhan. Saudara, salah satu cara mendidik anak-anak kita di dalam firman Tuhan, di dalam nasihat Tuhan adalah kita sendiri yang lebih dulu menghidupi dan memberikan teladan kepada mereka. Apa artinya hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan? Saudara, kita sendiri sebagai orang tua yang pertama kali belajar, menghidupi, mentaati, memberikan contoh kepada anak-anak kita. Apa artinya menjadi papa mama yang mau hidup taat kepada firman Tuhan, yang mengasihi mereka, mempedulikan mereka, meminta Tuhan menolong kita untuk sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada kita, hidup sebagai papa mama, hidup sebagai orang tua yang mengasihi dan mau membimbing mereka di dalam nasihat dan tuntunan firman Tuhan.
Sehingga saudara-saudara, tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, saudara-saudara, mari kita waspada dan kita ingat akan perintah Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Menghormati ayah dan ibu kita. Tetapi saudara-saudara, kita waspada. Jangan sampai sebagai orang tua justru kita itu yang kemudian menjadi batu sandungan bagi anak-anak kita. Untuk mereka bertumbuh, mau belajar, mengasihi dan menghormati kita. Yaitu saudara-saudara, mari kita menghidupi apa yang firman Tuhan katakan pada hari ini. Bapak-bapak, orang tua, ayah dan ibu, didiklah anak-anakmu di dalam nasihat firman Tuhan. Jadilah yang pertama sebagai ayah ibu yang mau menghidupi firman Tuhan. Yang tidak membiarkan pikiran dan perasaan kita, hawa nafsu, emosi, amarah kita yang menguasai kita. Tapi yang mau belajar untuk tunduk dan dipimpin oleh firman Tuhan. Ketika membimbing anak-anak di rumah, ketika melewati situasi yang tidak mudah ini, ketika melewati permasalahan dalam keluarga, pekerjaan kita, saudara, bagaimana kita kemudian menghidupi dalam tuntunan firman Tuhan. Dan kita boleh dengan pertolongan Tuhan menjadi kesaksian bagi anak-anak kita. Dan mereka kemudian boleh melihatnya, mereka boleh belajar dari orang tua mereka. Dan mereka ditolong Tuhan untuk boleh bertumbuh, menghormati, mengasihi kita semua. Saudara, anak-anak itu tidak mencari orang tua yang sempurna. Kita bukan orang tua sempurna, saudara. Kita mungkin orang tua yang merasa kurang dibandingkan orang tua yang lain. Tapi saudara, anak-anak itu mencari orang tua yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kita, saudara, untuk datang kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami sebagai papa mama untuk benar-benar bertumbuh di dalam firman-Mu, benar-benar ditolong Tuhan, bersandar kepada Tuhan tengah-tengah situasi seperti ini, dan kami boleh membimbing anak-anak kami, keluarga kami, seisi rumah tangga kami, untuk melewati situasi yang tidak mudah ini bersama dengan Tuhan. Dan dari sana ada rasa saling menghormati, saling menghargai, saling menolong, dan kiranya Tuhan, bahagia, damai sejahtera yang Kau janjikan itu hadir di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga kami. Tuhan menolong kita semua, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang sebagai satu keluarga demi satu keluarga, sebagai orang tua di hadapan-Mu, bahkan sebagai anak-anak di hadapan-Mu, siapapun kami Tuhan, di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah keluarga kami, untuk memohon pertolongan kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kehidupan kami yang tidak biasa ini. Agar firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini, untuk menghormati orang tua kami, bahkan di tengah-tengah itu kami sebagai orang tua juga belajar membimbing anak-anak kami di dalam nasihat firman Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan, pertolongan dari Tuhan untuk boleh menghidupinya. Tuhan, kami tahu ini bukan hal yang mudah. Kami kadang-kadang menyesali mungkin sikap tingkah laku kami kepada anak-anak ataupun kepada orang tua kami yang tanpa sadar mungkin kami lakukan, dikuasai oleh pikiran perasaan kami yang mungkin gak benar, gak tepat. Tuhan, di tengah-tengah penyesalan itu biarlah kami datang mohon ampun dan mohon kekuatan terus dari Tuhan untuk belajar menghormati orang tua kami, belajar mengasihi dan membimbing anak-anak kami di dalam nasihat firman-Mu. Sehingga kami rindu ya Tuhan, janji firman-Mu, bahagia, panjang umur, damai sejahtera yang Kau sediakan, itu boleh hadir dan kami rasakan di tengah-tengah keluarga kami. Yang rindu mau mengasihi, yang rindu mau belajar untuk taat akan kebenaran firman Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Pada saat ini kita akan menyiapkan hati kita dengan menyanyikan sebuah lagu, Salib Hina. Kita akan menyanyikan bait yang pertama, Salib Hina. Di bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus
besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salib-Nya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Sebelum kita makan dan minum perjamuan Tuhan, saya akan menyampaikan tuntunan dan ingatan dari firman Tuhan kepada kita semua, yang diambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai yang ke-28. 1 Korintus 11, ayat yang ke-23 sampai yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus ini bukan sebuah hal yang kita lakukan karena mau-maunya kita sendiri, mau-maunya gereja, mau-maunya pendeta atau majelis. Tapi ini adalah sebuah hal yang memang diingatkan dan diperintahkan Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Pada waktu malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan untuk mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, ketika kita makan dan minum perjamuan Tuhan, maka kita mengingat kembali akan karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Ketika kita makan dan minum perjamuan Tuhan, maka saudara-saudara kita itu ingat bahwa hidup kita ini telah dimeteraikan dan menjadi milik Tuhan. Kita yang percaya kepada Dia, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah milik Tuhan. Dan dengan demikian dalam kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini, kita benar-benar menghidupi dan hidup sebagai saksi-saksi Tuhan Yesus. Saksi-saksi Injil Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita makan dan minum perjamuan Tuhan, saudara, kita sedang menantikan sebuah pengharapan yang Tuhan janjikan kepada kita. Bahwa akan tersedia perjamuan surgawi yang pasti lebih luar biasa daripada yang kita lakukan pada saat ini. Di mana kita akan bersama-sama dengan anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, menikmati perjamuan surgawi bersama dengan Dia di surga. Itu menjadi pengharapan, menjadi kekuatan kita menjalani kehidupan ini. Saudara, sebelum kita makan dan minum perjamuan Tuhan, maka saya mengajak kita untuk boleh merendahkan diri kita, menguji hati kita di hadapannya, dan sekali lagi mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau dalam ibadah pada hari ini kami juga boleh ada kesempatan untuk boleh melakukan perjamuan kudus. Sekali lagi Tuhan, kami diingatkan akan kasih Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kau begitu mengasihi kami ya Tuhan.
Kau mengasihi kami dengan begitu penuh, memberikan Tuhan Yesus kepada kami. Tuhan, tolong kami, kuduskan dan layakkan kami. Ampunilah segala dosa kami, dan terus ingatkan dan pimpin kami, kuatkan kami. Hidup sebagai saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini Tuhan. Tuhan, teguhkan iman kami, dan biarlah kami juga diingatkan kan pengharapan yang Kau sediakan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang fana ini Tuhan, ada pengharapan, kehidupan kekal yang menanti kami, yang Kau janjikan dalam kegenapannya nanti. Ketika Tuhan kami, Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Tuhan, biarlah pengharapan itu tidak hilang, tidak luntur tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, untuk waktu kesempatan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita menyiapkan roti dan anggur yang Bapak Ibu, saudara-saudara semua sudah siapkan. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, Dia mengambil roti dan kemudian memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Lakukanlah. Setiap kali engkau mengingat akan aku, menjadi sebuah peringatan akan aku." Saudara-saudara, mari kita mengambil roti dan mari kita memakannya. Sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah setiap kali engkau mengingat akan aku, menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, mari kita mengambil anggur dan mari kita meminumnya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara, mari kita meresponi sekali lagi perjamuan kudus yang kita boleh lakukan. Kita menyanyikan lagu Salib Hina, bait yang ketiga. Pada salib itu ku kan setia selalu menanggungnya sepanjang hidup. Ya akan datang pula bawaku padanya ke rumahnya yang penuh mulia. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan dikatakan
Ya Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan juga untuk perjamuan kudus pada hari ini. Kuatkan kami dan tolong kami ya Tuhan, menghidupi kehidupan iman kami. Kiranya apa yang sudah Tuhan kerjakan dan karyakan dalam kehidupan kami, keselamatan dalam Kristus, Tuhan, biarlah kami boleh menghargainya, kami boleh belajar mengasihi Tuhan. Kami hidup sebagai saksi-saksi-Mu menantikan kegenapan yang Engkau janjikan kepada kami. Bersyukur ya Tuhan untuk waktu ini, bersyukur untuk perjamuan bersama ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kiranya firman Tuhan ini membentuk diri kita, mengubah hidup kita menjadi serupa Kristus Yesus. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
Mari jemaat bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita bangkit berdiri bersama, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih karena di dalam ibadah ini kami diberikan kesempatan menaikkan segala isi hati dan pergumulan kami sebagai umat di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi situasi kondisi di luaran sana yang semakin mencekam karena penyebaran COVID yang semakin meluas. Kami berdoa bagi usaha-usaha yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, pusat, daerah, sampai yang terkecil, baik untuk PPKM mikro ataupun vaksinasi massal. Tuhan berkati kedua program ini, supaya sungguh dipakai oleh Tuhan menekan laju dari perkembangan COVID. Dan kami juga berdoa bagi kesadaran masyarakat akan kesehatan, akan protokol kesehatan yang ada. Biarlah Tuhan menolong supaya masyarakat bisa bekerja sama sehingga penyebaran COVID tidak semakin meluas dan semakin mengerikan. Kami juga berdoa biarlah umat-Mu di tengah-tengah kondisi yang seperti ini boleh terus menatap kepada Tuhan, berharap dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Tidak lupa kami juga menyerahkan teman-teman kami, kerabat kami, keluarga kami, jemaat Tuhan di tempat ini yang juga keluarganya terdampak COVID-19. Kami berdoa bagi anak, menantu, dan juga cucu dari Ibu Natalia Subarjo. Kami berdoa juga bagi Ibu Astrid dan Saudari Ella yang tinggal di Jakarta. Kami juga berdoa bagi Saudari Elvian dan mamahnya, juga keluarga Ibu Tam Aili, Bapak Goun Sing, Saudari Evelyn Gunawan. Kami serahkan mereka yang sedang berjuang dan bergumul karena terpapar COVID-19. Mohon belas kasihan Tuhan, kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan bekerja dalam tubuh mereka. Tuhan berkati mereka yang sedang berada di rumah sakit. Tuhan berkati mereka yang sedang isolasi mandiri, supaya mereka boleh dipulihkan dalam kuasa Tuhan sendiri. Tidak lupa kami juga menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, baik untuk Ibu Indria, Bapak Ibu Cipto Sultana, Bapak Ibu Hadi, Bapak Ibu Liono, Bapak Kosen, Bapak Li Irawan, Ibu Tan Jaicu, Ibu Chia Cuing, Ibu Tan Syokming, Ibu Eka Sriwati, Ibu Elvi Tandiono, Ibu Lisa Yang, Ibu Natalia dan para usiawan lainnya. Mohon perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka, dan tambahkan terus sukacita dalam hati mereka melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tidak lupa kami juga bersyukur atas jemaat-Mu yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi, baik untuk Bapak Budiono Nyoto, Ibu Davina Irawan, Ibu Lisa Yang, juga Saudara Christopher Setiawan. Tuhan berkati pertambahan usia yang mereka alami, dan biarlah hati mereka boleh bersyukur kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan. Tidak lupa kami juga bersuka cita dan bersyukur bersama-sama dengan keluarga besar Bapak Diki Luminto dan juga untuk Saudari Kris atas lahirnya Claris yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan berkati supaya kehadiran Claris di tengah-tengah mereka menambah sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga Bapak Diki. Tuhan berkati juga untuk kesehatan, untuk pertumbuhannya, biarlah dia boleh dididik dalam takut akan Tuhan. Tidak lupa kami juga menyerahkan kegiatan kami sepekan yang akan datang, baik persekutuan doa malam, Onesimus, ataupun juga rapat majelis yang akan diadakan pada siang ini. Tuhan berkati semuanya, supaya kesemuanya boleh mempermuliakan dan menyenangkan Tuhan.
Tidak lupa kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami persembahkan di hadapan-Mu, supaya itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Pujianlah Bapa Putra, pujianlah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita dan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat teduh, ibadah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.